Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri, mahasiswa program Profesi Guru tahun 2025 di LPTK UIN Palangkaraya dengan NIM 25426732 dan saya bertugas di MTSN Negeri Batubara dengan mata pelajaran fikih dengan materi kurban dan akikah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum kita memulai kegiatan, maka kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ketua kelas, boleh silakan Ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa dimulai. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara Republik Indonesia, maka daripada itu, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kali ini yang akan dibawakan oleh Naila. Kami persilakan dan pada peserta didik yang lain agar dapat berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Inilah tanahku, inilah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Artinya di sini Bapak ingin mengabsensi kehadiran serta didik sekalian. Yang pertama, Ajeng Aulia, Dipani Halwa, Jehan Sabana, Malika Al-Jahra, Karel Baskara Al-Gafari, Ilham Juhri. Oke, ada yang tidak hadir? Oke, hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Minggu lalu kita telah belajar tentang penyembelihan. Apa saja hewan yang boleh disembelih? Kambing, sapi,
Oke. Kemudian daripada itu, kira-kira di hari raya Idul Adha ada kegiatan yang disebut dengan ya, kata lain daripada hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Baik. Kemudian daripada itu ada seorang anak yang baru lahir 7 hari, hukum dalam Islam untuk berakikah. Maka dari hasil kedua ini, materi kita, judul kita pada kesempatan pagi hari ini adalah kurban. Oke, kurban dan akikah. Memberi komentar terhadap gambar di depan. Gambar pertama ini, dan ini gambar kedua. Nah, dari kedua gambar ini, siapa yang ingin memberi komentar? Boleh angkat tangannya. Oke, siapa namanya? Naila, Pak. Naila. Gambar pertama? Adalah gambar orang yang sedang berkurban. Oke, gambar orang sedang melaksanakan oke, kurban. Sedangkan yang gambar kedua? Gambar sedang melaksanakan akikah. Oke, beri tepuk tangan dulu. Luar biasa. Membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pelajaran 1. Peserta didik mampu menerima perintah berkurban dan akikah. 2. Peserta didik mampu menganalisis dan menyajikan contoh ketentuan serta tata cara pelaksanaan kurban dan akikah. 3. Peserta didik mampu bersikap tanggung jawab, peduli, dan rela berkorban. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Naila. Setelah Naila tadi membacakan 7 pembelajarannya, maka Bapak kita semua mulai dengan ice breaking, yaitu dengan tepuk semangat. Paham? Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa sekali. Oke, untuk melatih kita agar cinta kepada madrasah, maka kita pakai IL semangat dulu. Madrasah. MTSN Negeri Batubara. Oke, tepuk tangan untuk semua. Nah, kurban menurut bahasa yang berarti dekat atau mendekatkan. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah penyembelihan binatang yang memenuhi syarat tertentu. Penyembelihan binatang kurban dilakukan setelah hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik 12, 13 Zulhijjah. Nah, kemudian ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah berkurban itu terdapat di surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Siapa yang di sini pengen membaca? Baca ayatnya. Siapa? Kakak, boleh? Ayo. Boleh sini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ketiga. Kemudian hukum kurban, melaksanakan kurban hukumnya adalah sunnah bagi orang yang memiliki kemampuan melaksanakan ibadah tersebut. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya menyembelih kurban itu tidak wajib, tetapi sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan
tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Dawud. Sejarah singkat perintah kurban. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera mengikutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikorbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga, Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya,
aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Dari kisah itu menggambarkan perjuangan dan kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putra yang ia sangat sayangi, dia cintai. Contohnya, kalian ditanya nih, nak, tadi malam bapak bermimpi Allah nyuruh besok pagi kau disembelih. Apa jawabnya? Kenapa? Ya, ini perintah Allah. Besok pagi disembelih. Kalau sekarang mikir-mikir, bapak aja lah, jangan aku. Bapak aja yang disembelih, jangan aku, karena takut gitu. Pasti gitu jawabnya. Atau enggak ada yang lain, adik aja atau mama aja yang disembelih gitu. Aku jangan lah. Nah, itulah bedanya kecintaan dan keikhlasan seorang nabi dengan kita. Tahukah kalian ini hewan apa? Ya, betul. Ini adalah domba atau kambing. Lalu kenapa saya kasih tahu kalian tentang hewan ini? Ya, pada materi kali ini saya akan membahas tentang akikoh. Tentunya ada hubungannya dengan hewan ini. Akikoh. Akikoh secara bahasa adalah memutus atau melubangi. Sedangkan secara syariat artinya makna dari akikoh adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu pertanyaannya adalah, kapankah akikoh itu dilaksanakan? Jawabannya, akikoh itu dilaksanakan pada hari ke-7 sesudah anak itu dilahirkan, atau hari ke-14 atau hari ke-21. Namun, jika pada hari-hari itu akikoh tidak bisa dilaksanakan karena suatu keadaan, baik secara ekonomi maupun yang lainnya, akikoh itu bisa dilaksanakan kapan saja. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, an Sumarota an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi tutbahu anhu yawmas sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma, rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Samurah bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikohnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Rawahu Ibnu Majah. Yang berikutnya adalah hukum akikoh. Hukum akikoh di dalam Islam itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya apa? Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Jadi begitu banyak pahala yang bisa kita ambil dari akikoh ini. Oke, berikutnya adalah ketentuan hewan untuk akikoh. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikoh itu adalah kambing atau domba. Untuk anak laki-laki, hewan yang digunakan untuk akikoh itu sebanyak 2 ekor kambing atau domba. Dan untuk anak perempuan itu 1 ekor kambing atau domba. Jadi di sini tidak ada ketentuan apakah berjenis kelamin betina ataupun jantan.
Adapun yang menjadi syarat atau domba yang digunakan untuk akikoh yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus, dan tidak cacat. Yang kedua, kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Oke, setelah kita mempelajari tentang ketentuan hewan akikoh, yang selanjutnya adalah cara membagikan daging akikoh. Cara membagikan daging akikoh itu tidak sama dengan pembagian daging kurban. Dalam pembagian daging akikoh itu diberikan dalam kondisi sudah dimasak. Orang tua anak boleh memakannya dan sebagian dibagikan kepada sahabat-sahabatnya dan sebagian lagi disedekahkan kepada kaum muslimin atau boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya serta boleh juga disedekahkan semuanya. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir dari pertemuan kali ini adalah hikmah pelaksanaan akikoh. Ada banyak hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan akikoh. Di antaranya, yang pertama yaitu menghidupkan sunnah. Yang kedua, membebaskan anak dari ketergadaian. Yang ketiga, ibadah akikoh mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Yang selanjutnya, dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akikoh dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral, dan penderitaan. Akikoh merupakan bentuk takorub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahirnya sang anak. Yang terakhir adalah akikoh sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam serta memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat. Video yang telah Bapak sampaikan yang pertama tadi tayangan apa? Kurban. Yang kedua? Nah, selanjutnya kalian akan berdiskusi terkait yang telah Bapak sampaikan atau yang telah kalian lihat dari video. Silakan apa yang mau kalian tulis daripada diskusi nantinya. Dari tayangan tadi, di sini saya akan menjawab tentang kurban. Kurban adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan di hari Idul Adha atau hari Tasrik. Oke, tepuk tangan dulu. Setelah menonton video tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa akikah itu pengertiannya yaitu adalah memutuskan atau melubangi, dan akikah itu dilaksanakan pada hari ke-7 atau 14 atau 21 hari setelah anak lahir, dan akikah termasuk sunnah muakkad. Oke, beri tepuk tangan dulu. Luar biasa. Oke, setelah ini kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Kalian bahas apa yang ada di sini di kertas ini. Materinya kalian bahas bersama-sama. Nah, bermusyawarah terkait. Ya. Ya. Saya ingin bertanya, Pak, apa pengertian kurban dan akikah? Oke, pengertian kurban dan akikah. Ada kelompok berapa yang bisa jawab? Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa pengertian kurban dan akikah. Pengertian kurban. Kurban adalah ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak seperti kambing, sapi, atau domba yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Sedangkan akikah adalah ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak atas kelahiran seorang anak dan dilaksanakan pada hari ke-7, 14, atau 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langsung saja pengertian yang akan dibacakan oleh Miftah dan dalil yang akan dibacakan oleh Karel. Pengertian kurban. Kurban adalah ibadah dalam agama Islam yang dilakukan dengan menyembelih hewan tertentu sebagai bentuk pengabdian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dilakukan pada hari raya Idul Adha. Kurban bertujuan meningkatkan ketakwaan, kepedulian sosial dan mengingatkan pengorbanan Nabi Ibrahim. Adapun dalil kurban sebagai berikut. Dalil kurban dalam Al-Quran. Yang pertama, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, an surah Al-Kautsar ayat 2. Dan yang kedua adalah hadisnya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan yang lebih utama dari hari raya Idul Adha daripada menyembelih kurban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari penyampaian kelompok 1 tadi, kelompok berapa yang ingin ngasih komentar? Pendapat yang bisa kami berikan kepada kelompok 1 adalah agar presentasinya, cara pembacaannya lebih lancar. Ada tambahan dari kelompok? Oke, cukup. Cukup, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Akikah. Pengertian akikah. Menurut bahasa, akikah memutuskan atau melubangi. Menurut syariat, akikah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak baik laki-laki atau perempuan. Pelaksanaan akikah yang pertama menghidupkan sunnah, 2 membebaskan anak dari kegadaian, 3 ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengandung anak yang terlahir, dan lain-lain. Oke, dari penyampaian kelompok 2 tadi, kira-kira kelompok berapa yang mau ngasih komentar? Saya, Pak. Oke, kelompok 1 silakan. Dapat kami dari presentasi kelompok 2 adalah tulisannya yang kecil kali sama gambarnya kurang besar. Badannya sehat, organ tubuh lengkap, tanduknya tidak patah, matanya tidak buta, kakinya tidak pincang, dan tidak kurus. Hukum kurban, sunnah muakkad yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Kami dari kelompok 2 ingin berpendapat kepada kelompok 3 bahwa kelompoknya bagus dan minusnya itu cuma gambarnya kurang banyak. Dari Samurah bahwasannya Nabi SAW bersabda, setiap anak itu bergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambutnya, kepalanya, dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hukum sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak. Ini beri aplaus untuk Oke, kita akan nilai setiap kelompoknya hasil yang karya yang telah dia buat. Oke, kelompok 1 kita kasih nilai 80. Kelompok 2 kita kasih nilai 90. Kelompok 3 80. Kelompok 4 87. Dari hasilnya siapa yang tahu di kelompoknya menarik sebuah kesimpulan daripada pertemuan kita hari ini? Boleh? Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pertemuan hari ini ialah bahwa kurban dan akikah sangatlah penting dalam kehidupan, dan juga kurban dan akikah dapat menambah rasa cinta kita terhadap Allah, Nabi, dan Rasulnya. Apakah kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan menyenangkan? Ya. Apakah kamu puas dengan proses belajarmu hari ini? Iya. Apakah materi menarik bagi kalian? Iya. Apakah masih ada kesulitan dalam memahami kurban dan akikah? Iya. Apakah pembelajaran hari ini berguna dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Jadi nanti kalian kita kerjakan tugas-tugas untuk PR-nya terkait
kurban dan akikah. Kayaknya dan minggu depan kita masuk ke tema tentang jual beli. Selanjutnya kalian, nah setelah kita mempelajari, semoga apa yang kita dapat menjadikan berkah bagi kita ilmunya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, coba rapikan bangku di mejanya dan kelas boleh doa. Setelah kita selesai belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.